Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Bahas apa ya? Bahas Antoine Semenyo. Tapi bukan karena Antoine Semenyo akan ke Manchester United. Dari informasi yang gue dapatkan, memang Antoine Semenyo nih lebih dekat ke Manchester City. Kalau ada update lagi, insya Allah nanti akan gue sampaikan. Tapi gue ingin membahas terkait dengan kenapa Semenyo ini lebih cenderung ke Manchester City. Dan ini merupakan sebuah, apa ya, mungkin seperti kayak lampu kuning ya bagi Manchester United untuk mendatangkan target-target yang diinginkan di musim panas tahun depan. Di tahun 2026, musim panas tahun 2026 ya. Kenapa? Begini, Semenyo pertama adalah pemain yang luar biasa, pemain yang berkualitas, pemain yang premium menurut gua ya. Memang dengan Bournemouth musim ini ada naik turunnya, tapi secara keseluruhan menurut gue dia pemain vital bagi Bournemouth. Musim lalu fantastis, sehingga wajar dia mendapat label pemain premium di Premier League ya. Dia punya juga pengalaman bersama dengan Premier League di Bournemouth. Dia diincar oleh Manchester United. Itu jelas kabarnya seperti itu ya kan. Memang ada diskusi, ada perdebatan mungkin juga terkait dengan ya dia didatangkan tapi dia mau ditempatkan di mana, dia pemain bagus tapi posisinya akan seperti apa gitu di Manchester United ya. Tapi yang jelas kabar valid dari sumber-sumber yang valid juga menyebutkan ya Manchester United menginginkan Antoine Semenyo. Tapi bukan hanya Manchester United saja, Manchester City pun juga menginginkannya. Pada akhirnya Manchester City yang mendapatkan atau dekat untuk mendapatkan Antoine Semenyo. Kenapa Semenyo lebih memilih Manchester City? Kabarnya kan salah satunya adalah kesempatan untuk mendapatkan trofi lebih besar di Manchester City, dan juga bermain di kompetisi Eropa lebih besar dengan Manchester City dibandingkan dengan Manchester United. Manchester United juga disebutkan memiliki keterbatasan ya untuk menawarkan angka gaji. Jadi Manchester United memiliki batasan-batasan untuk memberi penawaran gaji, dan mungkin hal ini yang juga bisa ditembus oleh Manchester City, sehingga akhirnya Semenyo lebih memilih ke Manchester biru daripada ke Manchester merah. Nah, menurut gua ini merupakan lampu kuning dari pemain-pemain yang kabarnya diincar oleh Manchester United di musim panas tahun depan. Pemain-pemain tengah, ada Carlos Baleba, ada Elliot Anderson kabarnya, ada juga Adam Wharton nih kan. 3 nama ini kan paling kencang disebutkan dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Dan sering diinformasikan juga bahwa klub yang berminat itu bukan hanya Manchester United. Klub-klub lain pun juga berminat ya. Klub-klub besar di Inggris, di Liga Premier Inggris, dan mungkin juga di Eropa. Tapi jelas Manchester United ini memiliki pesaing gitu, dan sangat wajar karena memang pemain-pemain ini pemain-pemain berkualitas. Nah, mengaca dari apa yang terjadi dengan Antoine Semenyo, sekali lagi ini menjadi lampu kuning. Kenapa? Ketika banyak tawaran yang hadir, pemain juga menjadi posisinya jadi yang menentukan gitu loh. Bukan Manchester United, bukan juga klub-klub lain. Mereka mendapatkan pilihan-pilihan yang mereka tinggal melihat gitu ya. Misalnya apa yang mereka inginkan. Mereka ingin dari sisi finansial misalnya, ya siapa yang bisa menawarkan mungkin gaji yang paling oke gitu. Manchester United punya keterbatasan di situ. Mereka punya sikap ya kan. Mereka ingin disiplin ya kan dalam melakukan pengeluaran gaji gitu. Buat gue nggak masalah, nih hal yang positif gitu. Tapi ini hal yang juga harus diwaspadai. Lalu nomor 2, seperti kayak Semenyo, bisa jadi pemain-pemain yang diincar di musim panas nanti juga ingin merasakan secara konsisten tampil di kompetisi Eropa, Champions League ya kan. Jelas ini yang paling diinginkan. Dan ini juga bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan Manchester United mendatangkan gitu. Kalau Manchester United tidak mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, ini bagaimana gitu. Sementara ada ada klub lain yang tampil di Liga Champions yang memberi penawaran, ini kan akan menawarkan sebuah kesulitan juga atau memberikan kesulitan untuk Manchester United ya kan. Lalu trofi. Ini juga hal lainnya di mana sangat wajar sekali ya, pemain pasti ingin mendapatkan trofi. Dan ya Manchester United saat ini belum dalam posisi untuk jangankan mendapat trofi, untuk bisa berada di perburuan untuk mendapatkan trofi saja belum ada ya kan.
saat ini gitu. Nah ini juga bisa menjadi hal yang menyulitkan bagi Manchester United, sehingga menurut gua manajemen harus berputar otak mencari hal-hal yang bisa ditawarkan ke pemain-pemain yang diincar di luar hal-hal itu tadi sih menurut gua ya. Gua justru tidak ingin misalnya terkait dengan gaji Manchester United ini lalu mereka lepas kontrol, mereka tidak disiplin, mereka balik lagi seperti zaman keburukan katakanlah seperti itu. Lalu mereka, wah sudahlah, mau gaji berapapun berikan saja. Ini juga tidak gue inginkan gitu loh. Tapi mereka juga tetap harus bisa memiliki daya saing. Situasi klub saat ini yang belum berada pada posisi untuk mendapatkan trofi misalnya, mungkin belum konsisten untuk bisa mendapatkan tiket Eropa. Ini fakta, tapi klub juga harus bisa memberikan sebuah rencana yang jelas gitu ya kepada pemain-pemain yang diincar. Misalnya saat ini memang belum, tapi Manchester United akan melakukan ABCD gitu. ABCD misalnya selain dia berusaha atau klub berusaha mendatangkan pemain yang diincar, klub juga mungkin bisa memberikan rencana transfer ini mereka juga akan mendatangkan siapa saja. Lalu mereka juga bisa memberikan pengetahuan misalnya squad saat ini pemain-pemain siapa saja yang memang akan stay. Sehingga sang pemain yang diincar ini dia bisa berpikir gitu, dia akan bermain dengan siapa saja nih, pemainnya seperti apa ya kan, lalu posisi dia sendiri juga nanti di Manchester United akan seperti apa gitu, menit bermainnya kira-kira akan seperti apa, akan berapa ya, dia akan menjadi starting 11 atau tidak ya kan, secara default, secara awal, secara dasarnya. Seperti itu menurut gue juga hal-hal yang menarik gitu, karena bisa jadi klub-klub yang mengincar dengan peluang lebih besar bermain di di kompetisi Eropa, punya kesempatan memenangkan trofi ataupun memberikan tawaran gaji yang tinggi, tapi belum tentu dia bisa menjadi pemain inti misalnya. Hal-hal ini kan juga bisa memiliki pengaruh bagi pilihan sang pemain. Jadi menurut gue ini juga harus diperhatikan oleh manajemen Manchester United. Nah, di sisi lain ya, ini juga memperlihatkan sih buat gue bagaimana pemain-pemain seperti Cunha, pemain-pemain seperti Mbeumo ya luar biasa sih menurut gue, karena dia punya karakter, dia punya dia mungkin punya keyakinan bahwa Manchester United ini bisa bergerak ke suatu arah yang lebih positif gitu ya, dan mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang menurut gue positif gitu, pemain yang memiliki karakter yang pas bagi klub. Karena kalau memang situasinya pemain tersebut dia tidak dia tidak ingin bermain di Manchester United, ya kenapa dia harus bermain di Manchester United, sesimpel itu gitu. Jadi Manchester United juga tidak perlu terlalu memaksakan diri banget gitu loh untuk mendatangkan target-target, kalau memang nanti target tersebut lebih condong ke, dengan tentu saja dengan segala upaya yang sudah dilakukan ya. Jadi gue melihat Cunha, melihat Mbeumo, juga gue melihat Bruno Fernandes ya. Pemain ini sebenarnya kalau dia mau pindah ke klub yang lebih mapan di Eropa, mungkin kesempatan dia tampil di kompetisi Eropa lebih bisa konsisten, peluang untuk bisa mendapatkan trofi jelas lebih besar, tapi dia justru memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan di Manchester United. Ya menurut gue ini juga menunjukkan sesuatu yang itu tadi sih ya, karakter yang positif, dan juga beberapa pemain lainnya sih yang memang situasinya di Manchester United saat ini kan belum enak dalam tanda kutip ya, bagi seorang pemain profesional. Gue melihatnya seperti itu sih. Nah, di sisi lain ini juga memberi gambaran bagi manajemen Manchester United ya terkait dengan ya situasi Semenyo dan juga target-target yang ditetapkan untuk musim panas nanti. Bagaimana mereka juga harus memiliki plan B, plan C ya kan, pemain-pemain yang mereka ingin datangkan gitu. Kalau mereka gagal mendapatkan pemain-pemain yang diincar, ada pemain-pemain lainnya, karena gue tidak ingin Manchester United tidak mendatangkan pemain sama sekali. Faktanya memang lini tengah ini sangat butuh pemain baru, kualitas baru gitu, yang tentu saja bisa mengangkat kualitas secara kolektif Manchester United di permainan ya. Karena dengan situasi misalnya di musim panas nanti, bagaimana Kobbie Mainoo, bagaimana Ugarte, bagaimana Casemiro ya, terutama Casemiro apakah akan berada di Manchester United atau tidak, ini kan juga berpengaruh menurut gue ke kualitas di atas lapangan, terutama untuk lini tengah. Sehingga gue ingin benar Manchester United ini memiliki plan B gitu. Mereka kan juga melakukannya, misalnya dengan Mbeumo, ketika ingin mendatangkan Mbeumo, Semenyo
ditetapkan sebagai sebagai plan B-nya. Lalu ketika untuk pemain lini depan sebelum mereka mendatangkan Sesko, mereka juga memiliki target-target lainnya untuk pemain lini depan. Bahkan ada beberapa dan itu lepas gitu loh. Lalu mereka ya punya plan kesekian, rencana kesekian untuk mendatangkan Benjamin Sesko dan mereka berhasil. Bahwasanya memang saat ini Sesko ya masih beradaptasi dan lain-lain, tapi yang jelas ada kualitas yang bisa ditawarkan dari potensi seorang Benjamin Sesko. Kurang lebih seperti itu sih ya, membahas terkait dengan situasi Semenyo ini yang harus menjadi semacam kayak apa ya mungkin ya, lampu kuning lah ya, perhatian bagi manajemen Manchester United untuk bergerak mendatangkan target-target di musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.